gimana sih nyari manajer investasi yang oke? Itu. Kemudian yang kedua, bank kustodian itu apa? Oke. Nah, Sama satu dari Andri. eh. Fund manager sama manajer investasi bedanya apa ya? Lu suwe lu. Oke, pertanyaan Monik dulu ya. Eh gimana cara tahu kita fund manager yang ini ya, yang bagus? Sebenarnya kita lihat dari yang kalau saya ya gampangnya karena saya taunya apa namanya? Taunya cuman sedikit aja tentang ilmu. Yang saya tahu, saya akan baca fun fact sheet-nya ini. Satu, fun fact sheet ini sebenarnya menggambarkan hampir bagaimana kinerja si manajer investasi itu bagus atau enggak gitu. Selama beberapa tahun. Kalau emang dia bagus, grafiknya dia tuh akan begini nih contohnya. Tapi kalau dia misalnya kinerjanya kurang bagus atau dia salah dalam membeli instrumen investasi, itu nanti akan ada nggak lurus gini nih, akan ada drop-nya. Nah, karena ini pasar uang tuh sebenarnya reksadana yang apa sebutannya ya, paling aman lah. Jadi maksudnya gain-nya cuma 5-10%, tapi resikonya rendah gitu. Beda sama investasi reksadana saham. Saham tuh bisa sampai di atas 10%. Tapi ya nanti gambarannya akan berbeda nih, fluktuatif. Ada sempat turun saat sahamnya pada turun ya IHSG terendah, atau naik lagi tinggi tiba-tiba saat sahamnya dia gila-gilaan naiknya, atau turun lagi gitu, naik lagi turun lagi. Nah itu kayak gitu. Jadi grafik ini akan berbeda-beda nih di setiap reksadana. Jadi kalau teman-teman mau beli reksadana, mau nggak mau harus baca ini dulu, jangan langsung beli-beli aja atau dari teman, kata Hendra begini atau kata Andri begitu gitu ya, beli ini gitu ya, jangan, baca dulu, oh gue mau beli ini deh, BNI atau Mandiri apa gitu, atau Mandiri atau Paribas PNB apa yang bagus gitu, jangan, kita harus baca dulu nih di dalamannya kayak apa. Nah ini kayak gini nih, jadi untuk tahu manajer investasi itu bagus atau enggak ya kita lihat dari sini, gitu. Terus dia udah berapa lama kerjanya, nih kan kita tahu nih dia berdiri sejak tahun 97, terus kemudian tahun 99 udah mulai mengelola reksadana, dapat banyak penghargaan gitu kan ya. Terus sekarang sudah dana kelolanya itu udah 18 triliun nih, gede banget nih sekarang nih, 18 triliun tuh gede gitu. Nah, terus apalagi ya? Ya kalau mau tahu sih yang nama-nama yang bagus ya ini sebenarnya. Cuman apakah 100% mereka akan tetap bagus? Ya belum tentu juga, sekali lagi. Kadang-kadang kan mereka juga lagi apes ya apes juga, atau ada yang nakal juga ada, ya begitulah. Gitu. Atau pertanyaannya ada yang mau disanggah nggak? Kalau nggak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nggak, kalau Monik nggak lanjut. tanya lagi, fun fact sheet-nya yang mengeluarkan kan company-nya sendiri. Itu pasti benar nggak sih? Seharusnya benar, karena kan dia di apa namanya, diawasi oleh OJK nih. Kan di bawahnya ada nih OJK reksadana. Jadi seharusnya benar karena dia akan diawasi oleh OJK. Kalau dia sampai bohong ya pasti OJK akan negur, karena OJK kan ini adalah pengawas dari keuangan ya, pengawas keuangan untuk investasi. Dan dia juga harus ini kayak kalau kita beli rokok kan ada warning tuh bahwa rokok dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah, ini juga ada satu kewajiban ini kayak di bawah ini. Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Sebelum memutuskan investasi, calon resiko wajib membaca dan memahami prospektus kinerja masa lalu, tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Tuh, dia harus juga ngasih keterangan ini, persyaratannya juga reksadana. Kenapa? Karena dia bilang ini grafiknya dari awal sampai sekarang itu naik terus, belum tentu nih. Tiba-tiba di masa yang akan datang tiba-tiba turun atau drastis, ya bisa juga terjadi. Karena pada intinya mereka tetap bilang bahwa ya resiko tetap resiko gitu, tetap ada gitu resikonya. Gitu. Pertanyaan Monik satu lagi apa ya tadi? Apakah data bank ya, kustodian? Bank kustodian. Bank kustodian itu
adalah bank yang ditunjuk sama si manajer investasi itu untuk nyimpen uangnya sebenarnya. Ini kayak gini nih. Bank kustodian dia adalah Bank HSBC Indonesia. Nah, jadi dia menyimpan uangnya di Bank HSBC. Pertanyaannya adalah apakah bank kita atau bank yang kita punya itu harus sama dengan bank kustodian itu? Nggak harus. Ini adalah bank yang dipegang sama manajer investasinya. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia nyimpan uangnya di bank HSBC gitu aja. Jadi uang kita yang kita serahin ke dia disimpan di sana gitu. Terus kalau apakah pasti benar ya? Tadi ya jurnal pun bisa diatur, betul. Ini juga sebenarnya sama kayak jurnal, betul. Ya tapi sekali lagi ini ada OJK ya, jadi dia akan ngawasin. Terus depend on method. Ya metodenya ya tadi kalau dia beli saham atau investasi apa ya itu metode dia gitu. Makanya kita pilih metode apa yang mau kita inginkan. Jadi reksadana tuh banyak banget. Nih kalau mau saya kasih contoh ya, saya bukain contohnya deh. Saya punya Contohnya panen aja, Ndra, biar kelihatannya gede. kagak punya bank gue. Ini gue contohin buka ini deh. Apa namanya? Kalau di iPod soalnya ada ini bang, ada screeningnya, jadi bisa kelihatan. Ya gue bukain iPod ya. Oh ini harus gue keluar. Tunggu, gue ganti share screen. Share screen-nya gue ganti ke sebelah. Bisa didorong kan? Iya. Oke, ini salah satu. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, tunggu. Nah, ini gue kebetulan ada sekuritas 2, satu Indo Premier, satunya Mandiri Sekuritas. Nah, di Indo Premier ini kalau gue biasanya beli reksadana di Indo Premier karena dia punya list reksadana yang cukup banyak gitu ya. Nah ini semua reksadana nih. Reksadana tuh jenisnya banyak, ada reksadana umum, ada yang syariah, ada yang konvensional, ada yang syariah, ETF, ada yang syariah, ada yang umum. ETF nih Exchange Trade Fund ya. Jadi dia akan memperdagangkan indeks. Jadi IHSG, IDX 30 gitu. Dia perdagangkan di situ, dia perdagangkan itu gitu ETF. Tapi enak nih, dia bisa juga kecil kayak reksadana. Kita beli sekian, indeksnya naik, kita juga untung gitu. Nah, kalau ETF tuh itu ada yang umum dan syariah juga. Nah reksadana ini ada yang money market, fixed income, balance fund, equity fund gitu ya, saham gitu ya, dan fixed income nih, ya, obligasi dan sebagainya. Nah ini terbaca sendiri deh perbedaannya. Tapi yang paling utama sebenarnya perbedaannya adalah nih money market, pasar uang, sama yang equity atau saham. Nah itu banyak banget nih kalau kita keluarin lagi tuh, kita misalnya contreng semua tuh ada berapa ribu, ada berapa ratus, ya kan? Banyak banget gitu. Tuh, oh ini sudah semua tuh. Ada 259 produk reksadana yang kalau kita mau ya. Nah ini bisa kelihatan nih dari sini nih. Kalau kita mau tahu mana yang bagus gitu ya, bisa lihat dari sini aja nih. Nih, ini satu hari yang ini dapat ABF nih 0,16%, 1 bulan dapat 1%, setahun dari kalau kita beli tahun lalu, sekarang kita lihat dapat 1,9%. Kalau disimpan 1 tahun ke depan, kita kemungkinan akan dapat 9% dia bilang. Atau 3 tahun 34%. Tuh, kayak gitu aja kita lihat. Nah, contohnya kalau mau ngelihat itu apa bang? Lo punya reksadana apa contohnya? Gue, Hmm. buset. Apa Gue ya? suka invest pasar uang, suka invest obligasi. Oke, suka invest pasar uang ya. Suka invest pasar uang. Yang umum ya, bukan yang syariah ya?
Iya, Yang yang biasa ya, yang ini ya, Sukor Invest Pasar Uang ya, Money Market Fund ya. Nah, kalau kita klik tuh nanti muncul begini nih. Nah, dia ngasih tahu nih NAV. NAV itu nilai aktiva atau NAB, nilai aktiva bersih, net net asset value kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia nilai aktiva bersih. Jadi kalau misalnya kita mau beli kayak Andri nih, reksadananya dia, 1 unit penempatannya itu harganya 1.582 rupiah. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100.000, nanti dia akan konversikan dibagi sama harga ini, berapa unit penyertaannya. Nah, terakhir pertanggal 30 Juni, dana yang dia pegang itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 triliun ya, 5,6 triliun. Unit terakhirnya segini nih karena jumlahnya segini, total uangnya segini, dibagi ini dapatnya ini nih, unit yang sebanyak apa yang dia pegang, ya kan? GCI gue nggak tahu nih apa ya. Terus kemudian fund kategorinya dia money market nih, pasar uang. Ya berarti dia beli instrumen pasar uang kayak obligasi, sukuk, dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Terus fund manajernya Sukor Invest nih yang tadi salah satu yang terbesar ya. Bank kustodiannya adalah HSBC nih, Hong Kong and Shanghai Banking ya, HSBC. Terus ini nggak ada. Terus fund, nah kita lihat nih, Andri nih udah berapa bulan, Dri? Ada berapa tahun? Setahun, lebih, 2 tahun, 3 tahun. 2017 apa 2018 ya? Wah, 4 tahun. Nah, berarti seharusnya lo udah untung 20% lebih nih. Bener ya? Udah berapa persen untungnya? Gue nggak pernah liatin karena pasar uang, pasar reksadana kan nggak buat dilihat. Betul, reksadana itu emang jangka panjang, nggak untuk dilihat sering-sering. Tapi dia akan ngasih laporan setiap bulan, setiap beberapa waktu dia akan ngasih laporan. Nah, ini lumayan bagus nih grafiknya, harga NAV-nya makin naik dari tahun ke tahun. Ini adalah uang yang dikumpulkan dia ya dari awal. Di tahun 2021 sempat naik di November 2020, tapi sempat turun di Maret 31 2021. Ini kenapa nih? Sebabnya karena ada COVID nih. Orang pada ngambil duit nih. Takut karena harganya turun mungkinan. Jadi dia takut ini dia orang pada ngambil duit, kelihatan nih dari sini nih di tanggal 3 Februari 28 udah pada mulai tuh, udah pada habis. Tapi orang udah pada ngumpulin lagi nih. Tuh udah pada masuk lagi nih. Boleh lah. Tapi kalau saya money market masih aman ya. Jangan yang saham dulu deh. Saham lagi nggak karuan. Jangan yang equity ya. Jangan pada ngambil yang equity. Kita ambil contoh equity deh. Kita ambil contoh equity. Equity ya. Jangan yang money market itu bagus grafiknya. Nah, contohnya Panen maksima aja, Mas. Panin Maksima mana? Panin Maksima. Itu reksadana paling awal. Kalau nggak salah tahun 95 dia mulainya. Oh, tapi ini nggak ada nih, nggak dijual di sini. Awalnya itu harga per unitnya itu cuma 150 ya, apa 750 rupiah. Sekarang per unitnya itu 59.000, 60 ribuan. Dia ini aja nih ya. Sukor Invest lagi deh, equity fund ya. Nah kan, kalau Sukor Invest equity fund ya, dia saham nih. Dia beli di saham nih, tuh lihat tuh, hancur-hancuran. Harganya turun semua. Jadi kalau kita beli bulan lalu udah turun harganya 2%. NAV-nya turun nih, udah turun, terus ya ini grafiknya jadi kan kayak gini nih kalau saham, ya kan? Ya tapi bukan berarti ya terserah kita ya kalau kita melihat ke depannya IHSG akan membaik, saham-saham perusahaan bagus, ekonomi bagus, COVID tertangani dengan baik, orang nggak ada lagi PPKM, semua orang perusahaannya jadinya bekerja, ya kita boleh aja sih masuk lagi gitu ya, mumpung harganya murah. Tapi kalau kira-kira dalam waktu 5 tahun belum ada perbaikan sih jangan, gue sih nggak mau masuk ke saham dulu. Nah, Indra, ya. si Anggi nanya, kalau ini kan reksadana pasar uang nih contohnya ini Sukor Invest. Kalau misalnya bukan pasar uang ini saham. Oh iya. Equity, Bang. Nah, kalau misalnya cara milih reksadananya itu bisa di Indro Premier atau di Mandiri online nggak?
Mandiri Online Sekuritas. Bisa saham sekuritas mana aja yang bisa beli reksadana bisa mana aja. Jadi ini kayak Indomaret sama Alfamart, barangnya bisa sama, jualannya bisa sama gitu. Cuman bedanya beli lewat mana sama warung kelontong gitu. Jadi bisa aja. Lo punya di Mandiri Sekuritas, ya lo bisa beli reksadana juga. Lo bisa di Indo Premier, lo bisa beli juga. Lo punya di Mirae atau di BNI Sekuritas bisa beli juga, sama aja. Intinya adalah kita memulainya dengan kita punya rekening sekuritas dulu, rekening dana nasabah dulu, itu dulu gitu. Apalagi pertanyaannya? Oh ya, sekuritas mana yang itu ntar kali ya kita bahas di sesi yang lain. Terus apalagi pertanyaan? Ada yang bisa menjawab lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau mau lihat itu kayak di sini nih kita download aja nih fun fact sheet-nya yang tadi. Tapi ini udah menggambarkan fun fact sheet sebenarnya ya. Kalau mau download apa yang tadi gue tampilin, download ini aja nih fun fact sheet sama prospektus. Prospektus itu kayak apa ya? Kayak ADART atau ketentuannya si sekuritasnya. Kalau prospektus, jadi dia akan ngasih tahu apa aja detail-detailnya. Tapi kalau pengen tahu kayak gininya aja, fun fact sheet-nya aja kita lihat nih. Kita lihat taunya kayak gini. Kita lihat grafik-grafik ini, kita lihat performanya gitu ya di fun fact sheet. Ini ntar kita klik nanti akan ke download tuh. Nah kalau mau beli ya kita beli aja nih buy fund-nya, kita beli gitu. Kita klik nih. Oke, lanjut dulu ya. Ada pertanyaan lain nggak? Keren banget. Keren apa ini? Kalau reksadananya terjun bebas, terus kapan kita tahan dan kapan kita perlu cut kerugian dan jual? Wah, ini agak berat nih pertanyaan ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang lain nih, gue nggak bisa menjawab pertanyaan itu. intinya gue nggak bisa ngasih saran, gue cuma bisa ngasih hal-hal yang gue tahu supaya kalian bisa putusin sendiri ya. Nah, jadi kayak misalnya kita berinvestasi di reksadana pasar uang. Saya tahu nih pasar uang itu saat ini tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Kenapa? Karena pasar uang itu reksadana pasar uang dia beli produk-produk obligasi pemerintah gitu ya, hutang gitu. Jadi hutang pemerintah. Jadi pemerintah nanti diterangin nih di investasi di apa namanya? Di sesi obligasi saya ada juga, nanti saya terangin. Nah, jadi kita beli di situ dan hutang itu otomatis akan dibayar dan bayarnya sampai saat ini masih bagus. Jadi seharusnya reksadana saya kalau asetnya yang dibeli itu bagus, ya harusnya reksadana saya akan tetap naik. Jadi kalaupun turun sedikit, saya percaya akan naik lagi. Tapi kalau punyanya reksadana saham itu sekarang ini kondisinya lagi carut marut lah gitu ya, lagi nggak karuan. Kenapa? Karena sering PPKM, PSBB, sering perusahaannya jadinya pada nggak jualan gitu ya, nggak punya untung gitu ya. Nah pada akhirnya ya pasti harga sahamnya pada turun kan. Jadi ini Ian kayaknya nih di mute itu. Oke. Nah terus kemudian jadi akhirnya pasti reksadana kita akan turun. Nah, pertanyaannya kapan kita mau pertahanin, kapan mau kita jual? Ya sekarang sebenarnya kalau harga itu turun, itu kan sebenarnya potensial loss atau kerugian yang potensial, belum terjadi nih kerugiannya. Kalau misalnya kita jual saat itu, ya kita rugi. Tapi kalau kita nggak jual dan tiba-tiba nanti naik lagi ke atas, harganya jadi untung, ya kan jadi hilang potensial loss-nya, malah jadi profit gitu kan. Nah, pertanyaannya kapan kita hold, ya kita lihat dulu, kita prediksi masa depannya nih, misalnya saham nih kayaknya 5 tahun lagi masih belum bagus nih, mendingan saya keluar dulu, kerugiannya saya terima, saya pindah dulu deh ke aset atau instrumen investasi yang lebih bagus gitu ya, saya harap di situ akan lebih berkembang gitu. Nah, nggak ada salahnya juga kayak gitu. Itu yang banyak dilakukan oleh investor-investor. Jadi kalau yang kita bilang namanya kita cut loss, kita sebutnya cut loss. Kalau kita udah turun 2%, kita keluar deh. Jangan sampai loss-nya lebih dalam. Kita keluar, kita pindahin ke tempat lain. Ya mungkin kita habis rugi 2%, tapi habis itu kita untung 10% di tempat lain. Gitu.
Oke, lanjut dulu ya. Nanti pertanyaannya kita sambung lagi. Hendra pernah alami kerugian nggak? Udah pasti dong. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang kita bahas tentang cryptocurrency. Ini yang lagi rame, Bitcoin, apalagi Ethereum, Doge, banyak lah ya, kripto. Doge udah mau ditutup, Mas. Maaf. Iya, Doge udah mau ditutup ya. Ya, apapun itu ya kripto. Jadi kripto itu pada dasarnya adalah mata uang digital. Jadi barangnya itu nggak ada sebenarnya. Barangnya itu sebenarnya hanya dalam bentuk coding atau kode. Nah, jadi kode yang ada di server manapun itu ya yang lagi beredar nih, gue nggak tahu lagi di mana disimpannya. Kalau misalnya Andri ya dia punya wallet nih di Indodax, ya kan, dia punya wallet di Indodax ratusan juta gitu ya, dia punya Bitcoin. Nah, dia disimpannya di situ. Jadi ada namanya wallet digital juga gitu. Nah, cryptocurrency ini sebenarnya dia mata uang. Jadi dia digunakan untuk dijual dan dibeli barang gitu. Jadi misalnya nih, Andri punya PS4, saya pengen beli PS4. Terus saya bilang sama Andri, gue nggak mau belinya pakai rupiah, gue maunya belinya pakai Bitcoin. Berapa Andri harganya? Harganya anggaplah 1 Bitcoin dulu deh gitu, 1 Bitcoin. Ya udah Andri, gue transfer lo 1 Bitcoin, lo transfer PS4-nya ke rumah gue. Ya udah, gue kirim 1 Bitcoin, lalu kemudian Andri ngirim PS4-nya ke gue. Nah, jadi sama kayak uang sebenarnya. Cuman kenapa orang pada banyak berinvestasi di situ? Karena harga Bitcoin itu bisa naik turun nih. Kayak contohnya saat ini nih, harga Bitcoin tadi malam itu harganya adalah 599.189.000. Nah, dia akan naik turun nih. Besok tiba-tiba bisa jadi 400 juta, bisa aja. Minggu depan bisa jadi 700 juta harganya, bisa aja gitu. Nah, itu terjadi. Karena itu memang tetap mata uang. Nah, Bitcoin ini jumlahnya dia tidak bertambah, beda sama uang ya. Kalau uang yang dikeluarkan oleh sebuah negara, oleh bank sentral, dia bisa bikin uang baru gitu, cetak uang baru, nambah uang baru, atau dikurangin uangnya untuk mempengaruhi inflasi sama deflasi. Tapi kalau Bitcoin nggak bisa. Jadi saat Bitcoin ini diciptakan, yang bikin bilang, udah nih Bitcoin jumlahnya di dunia cuma sekian. Nggak bisa lagi diciptain lagi. Jadi yang ada adalah yang ada ini gitu. Udah, dia mati, dia dibuangin semuanya. Jadi makanya orang pada percaya bahwa Bitcoin ini bisa naik turun sesuai dengan keinginan orang. Saat orang banyak pakai, ya harganya naik. Saat orang banyak nggak pakai, ya harganya turun. Gitu. Pada dasarnya adalah itu. Terus dia tidak diterbitkan oleh satu bank sentral. Kalau rupiah dikeluarin sama Bank Indonesia, sama negara yang namanya Indonesia. Dolar dikeluarin sama Bank Sentral Amerika, the Fed. Dikeluarin sama negara yang namanya Amerika. Tapi kalau Bitcoin, Ethereum, Doge, apa segala macam ini, dia nggak dikeluarin sama bank sentral. Dia nggak tahu siapa yang ngeluarin, pokoknya ada aja. Atau misalnya nih kayak kemarin, si Facebook tuh kemarin mau sempet ngeluarin kripto. Dia mau ngeluarin kripto sebenarnya buat pembayaran, tapi ditolak sama Amerika karena pasti akan mempengaruhi dolar gitu. Jadi berhak. Jadi si Facebook, si Mark Zuckerberg tuh bisa bilang, oh enggak, gue mau keluarin namanya Facebook Coin gitu misalnya. Dan nanti gue mau bisa Facebook Coin ini dijadikan alat pembayaran di Facebook Market, atau ditransfer lewat WhatsApp gitu. Kayak di Cina itu mereka bisa yang namanya ada WePay ya, WeChat Pay. Jadi perusahaannya kan di sana nggak ada WhatsApp, artinya WeChat. Jadi mereka pakainya WePay gitu. Jadi mereka bayarnya tuh udah pada digital semua, jarang ada yang pakai uang fisik gitu. Nah, boleh gitu mereka ngeluarin. Karena tidak dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi pokoknya yang dipercaya bisa ngeluarin dan kita percaya barang itu ada, ya udah kita jadikan itu sebuah entitas. Nah, sistem jaringan desentralisasi. Maksudnya adalah dia tidak dipengaruhi oleh sistem moneter sebuah negara. Misalnya gini, rupiah itu diatur sama Bank Indonesia gitu. Kalau kita mau transfer dari satu bank Mandiri ke bank BNI,
dia bisa ngecas 6.500 sekali transfer gitu ya. Nah, kalau si Bitcoin ini dia nggak dipengaruhi oleh bank-bank konvensional. Jadi kita punya wallet digital, Andri punya wallet digital, saya bisa transfer dari wallet saya langsung ke walletnya Andri tanpa lewat bank-bank manapun, gitu, lewat jaringan ini. Jadi dia akan transfer ke Andri, gitu. Nah, keuntungan yang didapetin kalau kita investasi di Bitcoin ini ya, kita dapat selisih harga. Jadi kalau saat harganya nih misalnya satu Bitcoin harganya 599 juta, saya beli sekarang, terus kemudian minggu depan jadi harganya 600 juta,